saya sekarang. Silahkan Ibu, Ya. silahkan. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenario-nya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang? Saya tidak bisa membaca begitu. Saya hanya melihat cukup tenang juga karena sempat diancam pasal juga oleh hakim, wajahnya nggak berubah gitu, Mbak Monica. Tapi apa yang Anda lihat tadi mikroekspresi, apakah benarkah ia mengatakan yang jujur? Apakah ini bisa dinilai? Dan ataukah ada sesuatu yang membebani, mungkin paling tidak terlihat? Mengapa kok kalau buat saya bilang tadi mukanya lempeng aja gitu dalam bahasa sederhananya? Ya. Ketika seseorang katakanlah Susi ART ya dihadapkan pada suatu kondisi di persidangan ya, ini adalah hal yang disebut dengan high stakes ya, artinya ini akan menentukan kehidupan dia kelak ya. Faktor-faktor emosi akan berperan sekali ya ketika seseorang berada di persidangan ya. Nah, emosi yang paling terlihat adalah emosi yang bersifat universal yang tidak bisa ditutup-tutupi adalah mikroekspresi yang terlihat dari wajah seseorang ya. Nah, ini apakah muncul ada ketegangan, ada rasa takut, ada rasa mungkin marah dan sebagainya ya. Seperti yang juga awam lihat bahwa semuanya serba lempeng, semuanya serba tidak menunjukkan emosi-emosi. Ada apa sih ya? Nah, ketika sesuatu terjadi ini melibatkan dua hal. Yang pertama adalah emosi, yang kedua adalah kognisi ya. Secara emosi tadi saya mengatakan bahwa tidak terlihat di ekspresi wajahnya ya. Nah, ternyata yang terlihat di sini adalah ada cognitive loading atau berpikir secara keras ya, tabrakan antara apa yang dirasakan dengan yang dipikirkan. Sehingga yang terlihat adalah ada cognitive loading ya, saya seperti ini. Jadi hanya mental search mata yang berputar-putar ya, mengakses antara apa yang perlu diingat ya dengan apa yang pernah terjadi. Jadi intinya kedua hal ini. Intinya sepanjang itu berpikir keras, intinya begitu ya. Berpikir keras, cognitive loading itu berpikir keras. Padahal konsep dari kejujuran itu spontanitas, konsisten ya, seperti yang juga disampaikan oleh hakim bahwa Anda berbohong karena Anda nggak konsisten. Sudah strict seperti itu dan memang teorinya seperti itu ya. Nah, jadi yang kita lihat adalah tidak ada emosi yang terlihat. Bingung antara sumber daya mana yang sesungguhnya terjadi dengan sesuatu yang mungkin harus disampaikan. Nah, kenapa mungkin ada tuntunan gitu ya? Karena juga Susi ini masih bekerja di rumah Ferdi Sambo sampai dengan sekarang ya. Walaupun tidak ada interaksi, tetapi mungkin dengan melakukan sinergi dari segala masukan-masukan yang beliau terima, gitu. Berpikir keras, jadi nah ini mungkin bisa dibandingkan dengan penyampaian siapa yang bisa mengatakan jujur. Lagi-lagi saya tidak bisa menilai juga, mungkin tidak bisa 100% kita juga tahu yang mana yang jujur yang mana tidak, hanya dari ekspresi yang mereka berikan. Tapi saya ke pertanyaan yang tadi ya, yang sempat saya sebutkan. Kalau bagi awam, mungkin bagi saya dan juga banyak pemirsa, pada saat melihat Richard Eliezer di awal sebelum kasus ini masuk ke dalam pengadilan atau ruang sidang, tegang sekali wajahnya. Terlihat tegang sekali, memang tidak banyak berkomentar juga. Lebih banyak pengacaranya yang berkomentar kalau kita ingat juga. Sementara dalam sidang, terutama setelah sidang permintaan maaf. Kemarin saya juga sempat berbicara dengan pengacara dari Richard Eliezer, Mas Roni Talapesi. Saya katakan bahwa secara awam saya melihat Richard Eliezer lebih lepas. Apakah benar ini terjadi pada saat setelah permintaan maaf? Dan Mas Roni mengiyakan bahwa permintaan maaf kesempatan permintaan maaf yang diberikan oleh peradilan di dalam salah satu sidang itu seperti menjadi sebuah titik di mana Eliezer itu
seakan-akan ada sebuah beban yang lepas karena sudah bisa bertemu langsung dengan orang tua korban, sudah bisa menyampaikan secara langsung, secara tulus, ini yang dikatakan Roni, kepada orang tua korban, sehingga ini membuatnya lebih lepas untuk memberikan informasi apapun. Apakah hal seperti ini juga akan langsung tampak, Mbak Monica, dalam ekspresi yang diberikan dalam kelanjutan sidang? Dan apakah kita harus mengekspektasi ada hal yang sama dalam sidang FS dan PC ke depannya kalau memang permintaan maaf mereka tulus atau tidak tulus? Ya, tadi kita melihat kepada Baradae, ya. Jadi setelah meminta maaf ini berbeda dengan kondisi di awal-awal persidangan, ya. Nah, kemudian dampaknya adalah seperti tadi disampaikan Prof. Gayus adalah apakah maafnya ini impactful nggak, ya, dalam posisinya juga sebagai justice kolaborator. Dan kita lihat dalam proses berikutnya setelah meminta maaf, gitu ya. Ini juga akhirnya menimbulkan rileks karena segala sesuatu yang ditahan itu pasti akan juga terlihat melalui gestur maupun ekspresi mereka. Tidak perlu berpikir keras lagi, begitu ya? Kira-kira. Tidak perlu berpikir keras lagi ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai akan dengan spontan ya melakukan koreksi. Bahkan kalau belum masanya untuk melakukan koreksi, dia juga akan melakukan sesuatu perubahan pada gesturnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga bahwa permohonan maaf dari dari Verdi Sambo, ya, ini adalah meminta maaf kemudian diikuti dengan verbal statement. Bentar dulu, ini jadi psikolog dulu deh. Untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.